Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada seluruh kelas 8 yang di tahun ajaran baru ini telah menempati kelas yang baru. Untuk kesempatan kali ini, untuk mata pelajaran ilmu pengetahuan alam, untuk kelas 8A, 8B, dan 8C, nanti yang mengajar saya, yang belum kenal saya, atau dulu kelas 7 memang belum, saya tidak mengajar kelas 7. Untuk perkenalan saja, ini nama saya Isdura Priyajati. Ya, nanti saya akan mengajar kelas 8A, 8B, 8C untuk mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Ya, di sini nanti saya akan sedikit mengulas tentang standar kompetensi dan kompetensi dasar yang harus terselesaikan di semester Gasal tahun pelajaran 2020-2021. Untuk pembelajaran kali ini di semester Gasal di tahun pelajaran baru harus melalui daring atau online lagi dikarenakan masih merebaknya virus corona atau COVID-19. Jadi pembelajaran harus lewat daring atau online. Maka dari itu untuk semua saja mari kita berdoa bersama semoga wabah ini segera berakhir dan pembelajaran akan berlangsung secara tatap muka. Semoga saja secepatnya pembelajaran bisa dilakukan dengan tatap muka langsung. Ya, mungkin yang kangen dengan lingkungan sekolah SMP Negeri 1 Gumelar, ini pagi kemarin saya foto, ya ini pagi hari muncul matahari seperti ini, ya ini lumayan indah. Ya. Langsung saja untuk ilmu pengetahuan kali ini saya jelaskan tentang standar kompetensi dan kompetensi dasar yang harus dicapai atau harus dipelajari di semester Gasal ini. Nah, ini dia standar kompetensi dan kompetensi dasar semester Gasal tahun pelajaran 2020-2021. Ya, ada beberapa ini standar kompetensi dasar. Yang pertama yang harus kita pelajari, yang pertama adalah gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Ya, gerak benda dan makhluk hidup pada lingkungan sekitar, benda dan makhluk hidup. Ya, berarti nanti kita akan pelajari tentang yang namanya gerak benda. Terus yang kedua adalah gerak makhluk hidup. Berarti makhluk hidup ini nanti kita bagi menjadi 3. Ya, jadi 3 apa aja? Berarti ada manusia, terus yang kedua ada hewan, terus yang ketiga ada tumbuhan. Ya, berarti nanti ada 4 indikator yang harus kita kuasai atau harus kita pelajari bersama. Yang pertama adalah gerak benda, terus yang kedua adalah dan ketiga 4 itu adalah gerak pada makhluk hidup, itu ada gerak manusia, gerak hewan, dan gerak tumbuhan. Nah, ini untuk bab yang pertama. Nah, ini ya, berarti gerak benda, ya, nanti ada yang namanya gerak lurus beraturan, ada yang namanya gerak lurus berubah beraturan, itu yang bagaimana, ada kecepatan, ada jarak, ada waktu, ya itu ya nanti kita akan pelajari. Terus yang berikutnya, yang ini gerak manusia, ya berarti manusia punya rangka, punya otot, punya sendi, ya itu nanti kita akan pelajari. Hewan berarti hewan darat, hewan laut, hewan udara, itu punya sistem gerak sendiri-sendiri pastinya. Terus yang terakhir adalah gerak tumbuhan. Ya, tumbuhan ajek ya. Tumbuhan ajek di tempat tapi melakukan gerak. Geraknya apa aja? Ya nanti kita akan pelajari. Ya, contohnya yang paling mudah ketika kalian megang putri malu, ya mungkin di lapangan kalian megang putri malu, daunnya kalian pegang, ternyata nutup. Nah, itu salah satu contoh dari yang namanya gerak pada tumbuhan. Ya, ada banyak macamnya nanti kita pelajari. Terus yang kedua ada yang namanya usaha dan pesawat sederhana. Usaha dan pesawat sederhana. Berarti ini usaha. Ya, kegiatan manusia melakukan usaha. Ya, nanti ada persamaannya, ada rumusnya yang kita pelajari. Terus yang kedua nanti usaha ini dihubungkan dengan yang namanya pesawat sederhana. Pesawat sederhana itu artinya bukan pesawat yang helikopter begitu, bukan ya. Ini pesawat sederhana itu adalah
alat yang memudahkan manusia untuk melakukan kerja. Itu namanya pesawat sederhana. Nanti ada yang namanya tuas atau pengungkit, ya, ada yang namanya bidang miring, ya gitu ya. Ada tuas, pengungkit, bidang miring, ya gitu ya. Terus ada yang namanya, ya, itu bidang miring, pengungkit, ya itu yang nanti kita akan pelajari ya, namanya pesawat sederhana. Semua alat yang memudahkan orang melakukan kerja. Kita mau menggunakan gunting, gitu ya. Kita ngambil roti ada jepitannya, membuka botol, itu semua namanya adalah pesawat sederhana. Ya, ada tipe 1, tipe 2, tipe 3, ada rumusnya, persamaannya. Itu nanti di bab yang kedua. Gitu. 1, 2 sudah ya. Terus yang ketiga, struktur dan fungsi tumbuhan. Struktur dan fungsi tumbuhan. Berarti struktur, berarti nanti kita akan bahas dari bawah, berarti akar, ya, terus naik ke atas batang dan daun. Ya, itu kita akan bahas strukturnya, struktur dikotil, monokotil, yang mungkin di SD sudah di SD atau semester kelas 1 mungkin sudah dibahas ya. Itu ada tanaman monokotil, ada tanaman dikotil ya, dan strukturnya, akarnya bagaimana, batangnya bagaimana, daunnya bagaimana. Nah, ini kita akan bahas struktur dan fungsinya. Berarti fungsi akar, fungsi batang, fungsi daun, strukturnya bagaimana. Nah, itu ya kita akan belajar di sini di bab yang ketiga. Terus bab yang keempat, sistem pencernaan manusia. Berarti mempelajari tentang sistem pencernaan manusia. Dari kita makan minum dari mulut sampai proses defekasi atau proses pengeluaran. Ya, begitu ya. Berarti makanan, mulut, di mulut itu terjadi proses apa saja. Nanti ada proses kimiawi, ada proses mekanik. Mekanik dan kimiawi. Mekanik berarti menggunakan alat pencernaan di situ. Kalau kimiawi berarti menggunakan yang namanya enzim pencernaan. Yaitu ya, dari mulut, kerongkongan, gitu ya. Jangan tenggorokan ya, kerongkongan. Yang nanti kalau makanannya masuk ke tenggorokan nanti keselak ya, habis selak ya. Karena pencernaan menggunakan kerongkongan. Terus masuk ke lambung. Ya, di lambung nanti ada beberapa enzim yang bekerja. Di sana ada mekanik dan kimiawinya. Ya, terus nanti masuk ke usus halus, diambil, ya, ada usus 12 jari, ada usus penyerapan gitu ya. Nanti di situ prosesnya diambil sari-sari makanannya di bagian ilium, nanti ya kita bahas secara lanjut rinci ya. Nanti dibuang ke yang namanya usus besar. Di situ ya diserap penyerapan air ya, di situ ya nanti ya airnya diolah untuk proses pembuangan atau namanya proses defekasi, PAP, buang air besar ya. Nanti itu prosesnya dari mulut ya sampai pembuangan. Ini nanti proses sistem pencernaan. Berarti nanti ada yang namanya proses mekanik, ada pencernaan kimiawi. Kalau mekanik berarti menggunakan alat-alat pencernaan. Kalau kimiawi berarti menggunakan kimiawi, berarti menggunakan enzim-enzim pencernaan. Ya, gitu. Terus yang kelima adalah zat aditif dan zat adiktif. Zat aditif ini kayong sama ini ya, bahasanya aditif dan adiktif, hanya beda dakanya di sini, tapi pengertiannya berbeda. Kalau aditif itu berhubungan dengan makanan. Berarti makanan ada pewarna, pemanis, pengawet, penyedap rasa, gitu ya. Itu namanya zat aditif. Ya, gitu ya. Pernah dengar boraks gitu kan ya? Nah, itu namanya zat aditif, micin, ya gitu ya. Kalau zat adiktif ini kita akan pelajari berarti zat-zat yang terkandung adiktif ya, misalnya pada rokok, pada teh, ya gitu ya. Ini namanya zat adiktif. Tapi yang sering itu pada kandungan pada rokok nih, zat adiktif yang sering keluar. Ya, berarti saya ulang lagi ya. Kalau adiktif itu pada makanan, pencampuran ya, pencampuran ada warna, pengawet, penyedap rasa, gitu ya. Itu namanya zat aditif pada makanan. Kalau zat adiktif itu zat yang terkandung di dalam zat tertentu, misalnya pada kopi, kafein gitu kan ya. Ada pada teh, tamim, ya, namanya tamim ya. Itu yang terus yang ketiga pada rokok ada tar, ada monoksida, itu ya, gas monoksida, gas tar gitu ya. Nanti kita pelajari di situ. Terus yang terakhir sistem peredaran manusia, peredaran darah manusia. Berarti mempelajari tentang semua yang namanya darah pada manusia. Kenapa darah berwarna merah? Kenapa darah baunya amis? Ya, itu ada kandungan-kandungan. Jadi ya kalau merah itu karena ada yang namanya hemoglobin ya gitu ya. Kita akan pelajari semua nanti ya.
Kenapa amis ya? Karena tentunya darah itu sebagai alat transportasi, berarti membawa yang namanya protein. Berarti kan amis ya, kalau kalian makan yang seperti telur amis, berarti itu mengandung protein. Berarti sesuatu makanan yang baunya amis menyengat itu berarti mengandung protein yang sangat besar. Contohnya ikan laut ini ya. Terus ya ini nanti ikan pasir tentang yang namanya darah. Nanti darah ada 3, ada sel darah merah namanya eritrosit, ada sel darah putih namanya leukosit, terus ada yang terakhir adalah namanya keping darah atau trombosit. Itu memiliki fungsi sendiri. Untuk apa fungsinya ada sendiri, nanti kita pelajari ya bareng-bareng. Terus yang kedua itu adalah masa hidup. Ada masa hidupnya ya. Ya, ada masa hidupnya seperti sel darah merah eritrosit itu masa hidupnya itu sekitar 120 hari. Kalau sudah 120 hari itu nanti akan mati. Ya, nanti buat lagi di sum-sum tulang ya yang baru ya gitu ya. Ketika mati untuk apa sel darah merah? Ya itu untuk banyak kan ya. Contohnya untuk sel darah merah mati itu dirombak jadi zat warna empedu. Ya yang namanya bilirubin. Untuk apa bilirubin? Untuk lanjutnya lagi. Jadi saling sistem-sistem dalam tubuh itu saling berkaitan. Ya ini contohnya sel darah merah, sel darah putih. Ya ini ya, nih beredar berarti sel darah merah, sel darah putih dan keping darah. Ya, kalau sel darah putih itu untuk fungsi, sel darah merah itu fungsinya untuk mengikat oksigen dan karbon dioksida dalam tubuh, itu fungsi utamanya karena memiliki hemoglobin. Terus yang kedua itu sel darah putih atau leukosit itu untuk membunuh kuman penyakit sebagai imunitas tubuh kita, menjaga tubuh kita dari kuman penyakit yang masuk. Terus yang ketiga adalah keping darah atau trombosit, itu fungsinya untuk menutup luka. Ya, ada yang namanya nanti yang sering keluar dari soal itu biasanya sebutkan proses atau skema penutupan luka. Ya, trombosit ya. Trombosit pecah mengeluarkan apa gitu ya. Nanti di situ kita akan bahas semua. Nah, itu semuanya adalah SKKD dari semester Kasal tahun pelajaran 2020-2021 yang harus kita pelajari. Gitu. Ya, sekian itu dulu ya dari saya. Nanti berikutnya saya akan kirim materi-materi atau tugasnya ke Google Classroom kalian semua ya. Jadi nanti silakan dicermati, ditungguin Google Classroom-nya. Ya, itu yang temannya belum pada masuk ke Google Classroom mohon diberitahu supaya masuk karena materi dan tugasnya akan masuk di situ nanti semua. Ya, begitu ya. Cukup sekian dari saya. Kalau ada yang belum paham nanti japri lewat WA boleh, wapri lewat saya boleh, langsung aja japri ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.